Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Javan. Saya akan melanjutkan pekerjaan dari progres uji framework, yaitu working menggunakan database. Database jadi G itu dikonekkan ke PHP MyAdmin atau SQL. Yang umumnya kita menggunakan database tersebut untuk menyimpan backend dari sebuah website kita. Nah, oke, dari sini saya menggunakan modul yang tertera pada materi GDAO, Database Access Object. GDAO itu sendiri dibangun di atas PHP Data Object. Pada intinya extension yang menyediakan antarmuka sebuah akses untuk mengakses database menggunakan PHP. Dan GDAO sendiri menggunakan OOA, Oriented Object API, untuk mengakses database relasional. Nah, GDAO sendiri itu merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan active records. GDAO sendiri dapat menggunakan DBMS berikut ini: MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Kubernetes, Oracle, dan MySQL, dan segala macamnya. Nah, untuk koneksi sendiri kita menggunakan sintaks seperti ini: return, governance, db, class, db connection. Nah, ini kita masukkan db-nya, db name-nya. Kita setelah membuat database di MySQL, kita masukkan username dan passwordnya harus disamakan. Kalau enggak, nanti nggak bisa connect. Oke. Konfigurasinya seperti ini. Dan menjalankan SQL query-nya. Untuk menjaga kestabilan dari presisi data, kita dipresentasikan harus menggunakan spesies string pada teks, walaupun pada kolom tabel adalah numerik. Oke. Binding parameters. Nah, untuk pendekatan ini meningkatkan performa dari statement SQL yang diharuskan untuk menggunakan pendekatan binding parameters. Anda dapat menggunakan metode bin value dan bin uh, params. Ya, contohnya seperti ini ya. Oke. Menjalankan perintah SQL secara query. Nah, untuk perintah-perintah di ML, selain menuliskan statement SQL, dia juga menggunakan dia juga memanggil dengan metode execute. Nah, dengan metode execute sendiri dia memasukkan DB seperti ini: insert table name, create command, new user name, sam, x, dan execute. Nah, okay. Meletakkan name table dan kolom dalam tanda petik short. Ada kalanya menuliskan beberapa perintah SQL itu, misalkan kita dapat nama tabel atau kolom tanda petik, SQL select some salary from employee. Nah, aturannya itu berbeda-beda antara satu JVMS dengan satu yang lain. Misalkan kita menggunakan PHP MyAdmin atau kita menggunakan MongoDB yang punyanya JS itu, punyanya Node, itu beda-beda. Jadi untuk tingkat tingkat kesulitannya itu menyesuaikan. Terserah kita ingin menggunakan DB GPMS yang mana. Yang penting nanti itu koneksinya harus tepat agar dia bisa masuk ke dalam aplikasi kita dengan normal. Nah, seperti ini multi file GPMS dengan konfigurasi script seperti ini. Setiap pengguna menggunakan metode execute dan write dianggap sebagai perintah yang dilakukan pada database master. Sedangkan menggunakan metode query get dengan menggunakan perintah read dilakukan pada DBMS slave. Slave DSN for slave server when siap. Bekerja dengan database scheme. GDAO merupakan metode lengkap untuk memanipulasi sebuah objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah create table, rename table, drop table, transcript table, add column, random column, drop column, alter column, add primary key, drop primary key, add foreign key, drop foreign key, create index, dan drop index. Nah, untuk query builder dibangun di atas GDAO dengan menggunakan statement SQL secara agnostik. Dan script sendiri menjalankan seperti ini: select ID email from user where last name, limit, di mana bin parameter last name diisi dengan teks Jono. Nah, ini pembuatannya, implementasinya di Visual Code. Oke, nanti akan saya buat. Di mana bin parameter last name dengan isi seperti ini masuk ke select. Metode select ini digunakan untuk memilih kolom, misalkan query select ID email. Dalam SQL ini mendapatkan fungsi database dengan cara query select, concat, first name, last name, as full name, email. Dan ada juga metode from, juga bisa menambahkan where,
and where dan overwhere dan filter where. Jika email dikosongkan, username akan bernilai kosong, maka query yang akan di generate adalah order by, group by, and heavy. Penguatan order by digunakan untuk menggunakan order by pada sebuah SQL. Contoh query order by ID sort ESG, name sort DSG. Anda juga bisa menambahkan sebuah kolom pada order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode order by. Pengelompokan berdasarkan kolom. Group by digunakan untuk menggunakan bagian group dari sebuah SQL. Contoh seperti ini. Query group by status, add group by, having status, having SQL, dan metode having. Limit dan offset digunakan menentukan sebuah limit dan offset pada sebuah SQL. Di BMS tidak menggunakan offset dan limit. Misalkan SQL query builder akan menggenerate statement SQL dan mensimulasikan fungsi limit atau offset. Nah, query methods L on one component declare excise count other query methods. Masuk ke page query. Page query itu fungsinya adalah yang berisi page query ini melakukan sebuah query pada tabel yang memanggil metode di BMS. Batch query adalah memanfaatkan data carousel serta dengan default dia akan mengambil 100 data untuk setiap literasinya yang dia baca. Selanjutnya ada active record. Active record ini berfungsi menyediakan antara muka secara oriented object untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Active record sendiri itu diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Nah, dalam sebuah instansi dalam AR sendiri memiliki korelasi coordinate boundary dengan sebuah baris pada tabel. Misalnya customer name Qiangqi. Nah, di script seperti ini. Keuntungannya itu menggunakan IR itu adalah mungkin lebih mudah dipahami, jadi tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, serta menggunakan beberapa database yang berbeda. Nah, AlphaDI sendiri itu mendukung RDBMS berikut MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Copyright dan deklarasinya seperti ini. Namespace and model, UCDBN, Oracle. Query data. Nah, setelah dideklarasikan akan muncul sebuah objek query dengan memanggil metode GDB active record. Find atur sebuah objek query dengan memanggil while, ada by panggil satu metode query seperti ini. Ada juga fin1 dan fin_l untuk men-search beberapa settingan dan mengakses data pada IR, dan transformasi datanya menggunakan public function. Dan mengambil data dalam bentuk array, mengambil data dalam bentuk batch, menyimpan data, validasi, dan di attributes, default attribute values, mengupdate beberapa baris, dan menghapus data CRUD dengan menggunakan relasi seperti ini, dan melalui junction table 2, dan lacing loading and macro loading, Azure loading and macro loading 2 ini dimigrasikan. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya akan mengimplementasikan di next progress di video di selanjutnya di Visual Studio Code. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.